Halo, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan simulasi order to cash dan CRM. Sebelum itu kita perlu ketahui apa itu order to cash dan apa itu CRM. Order to cash atau O2C ini merupakan proses bisnis yang melibatkan penerimaan pesanan atau order dari pelanggan dan pengiriman barang atau jasa, serta penagihan dan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Proses ini mencakup semua langkah dari awal hingga akhir, mulai dari pencatatan pesanan, pengiriman produk atau layanan, faktur hingga penerimaan bayaran. Lalu apa itu CRM? CRM itu merupakan Customer Relationship Management, adalah sebuah strategi bisnis dan teknologi yang digunakan untuk mengelola hubungan antara perusahaan dan pelanggannya dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan penjualan perusahaan. Lalu bagaimana untuk tahapan dari melakukan order to cash ini? Yaitu dimulai dengan pembuatan leads. Kemudian setelah itu akan dilakukannya adalah opportunity. Seandainya opportunity maka akan dibuatkan quotation, lalu akan dibuatkan sales order. Setelah adanya sales order akan dilakukan pengiriman atau delivery ke customer. Lalu diterbitkan customer invoice, maka selanjutnya untuk customer akan melakukan pembayaran secara cash in. Dan apabila sudah dilakukan pembayaran maka akan dikonfirmasi sebagai paid. Kita akan coba untuk membuatkan skenario dari simulasi ini, yaitu di mana pada skenario kali ini sebuah PT Welim merupakan salah satu manufaktur produk farmasi kesehatan dan kecantikan. Saat ini perusahaan sedang dalam tahap meningkatkan penjualan dan promosi untuk produk-produk baru yang diluncurkan. Oleh karena itu, tim marketing mencoba untuk melakukan identifikasi pasar untuk mencari calon customer yang tertarik dengan penawaran produk dengan sistem promosi yang dijual. Setelah dilakukan pendekatan dengan calon customer dalam berbagai strategi pemasaran, maka bagian marketing perlu menyimpan kontak calon customer dalam sistem sebagai lead dengan keterangan sebagai berikut. Nah, di sini ada dua proyek, yaitu yang proyek pertama adalah Super Brand Day Project, yang dimana di sini company name-nya itu adalah PT Maybelline. Internal note-nya itu adalah tertarik dengan paket bundling skincare. Kemudian yang kedua itu adalah Weeks Health Day Project dari company PT Sehat, dimana untuk internal note-nya itulah tertarik dengan pekan produk kesehatan. Oke, selanjutnya apabila setelah kita masukkan lead tersebut, maka bagian marketing akan melakukan follow up terhadap lead dengan menghubunginya beberapa kali sampai menemukan sales opportunities. Tim marketing harus mengubah lead tersebut menjadi sales opportunities pada Odoo sesuai dengan data berikut. Ya, nanti data-data ini akan teman-teman masukkan kepada sistem Odoo. Lanjutkan. Setelah melakukan diskusi dan meeting dalam mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan tersebut, maka hanya sales dari opportunity PT Maybelline yang dimenangkan, sedangkan PT Sehat tidak berhasil dimenangkan. Hal ini dikarenakan jumlah stok dan target pasar yang rendah untuk proyek tersebut sehingga tidak mencukupi kebutuhan dari perusahaan PT Sehat. Nah, nanti setelah dimenangkannya PT Maybelline, kemudian akan bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Maybelline. Nah, sesuai pada keterangan di bawah ini ya teman-teman. Setelah dibentuknya quotation tersebut akan dikirimkan ke PT Maybelline, kemudian PT Maybelline akan merespon dan menunggu sales order dari persetujuan quotation tersebut. Setelah itu, tim warehouse akan melakukan pengecekan ketersediaan barang dan kesesuaian lalu mengirimkan pesanan tersebut ke PT Maybelline. Apabila barang telah diterima, maka bagian finance dan accounting PT Welim akan mengirimkan invoice ke PT Maybelline dalam bentuk regular invoice. PT Maybelline akan melakukan pembayaran atas tagihan tersebut sesuai dengan term, yaitu immediate payment, dan PT Welim akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut apabila telah diterima. Nah, berikutlah skenario order to cash yang akan kita lakukan simulasinya. Dalam proses melakukan order to cash, kita memerlukan 4 modul, yaitu sales, invoicing, CRM, dan juga inventory. Nah, di sini karena CRM dan inventory belum kita download atau belum kita install, maka kita perlu melakukan instalasi dari CRM dan juga inventory.
klik saja untuk CRM. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, maka CRM sudah berhasil untuk diinstal. Sudah muncul CRM. Selanjutnya itu adalah inventory. Kita akan melakukan instalasi dari inventory. Klik saja activate. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil dan di sini sudah muncul pilihan untuk inventory. Nah, ini adalah contoh dari modul inventory. Sudah muncul menu-menunya. Kita akan melakukan untuk pembuatan user. Di mana sini kita klik setting. Pada bagian setting ini kita akan melakukan proses pembuatan user yang berkaitan dengan skenario yang telah kita buatkan sebelumnya. Pada bagian setting ini ada menu user dan companies di bagian atas yang kemudian kita klik saja untuk user dan companies. Klik user. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita klik bisa menukar nama dari adminnya juga. Nah, untuk melakukan pembuatan user baru kita klik new. Lalu kita isikan. Untuk yang pertama itu kita akan membuat user akuntan. Itu sini kita bikin Raya akuntan dengan email addressnya itu adalah raya@waylim.com. Nah, di sini kita juga perlu memberikan hak akses dari Raya akuntan ini, di mana untuk akuntan ini di bagian invoicingnya kita jadikan dia sebagai billing administrator, sedangkan yang lainnya tetap saja. Dan dilakukan bagian perubahan password. Kita isikan passwordnya. Oke. Kita lanjutkan untuk pembuatan username selanjutnya. Di sini kita akan melakukan penambahan user untuk bagian CRM ya. Langsung saja, ini pembuatannya sama dengan pembuatan user akuntan tadi. Kita tentukan hak aksesnya. Kemudian kalau untuk CRM ini bagian salesnya harus kita jadikan administrator. Untuk yang ketiga itu kita akan membuat bagian sales. Di sini kalau untuk bagian salesnya itu dia sebagai administrator, dan juga untuk teknikalnya sesuaikan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah bagian warehouse. Bagian warehouse di sini bagian inventory-nya kita jadikan dia sebagai administrator. Teknikalnya disesuaikan. Nah, setelah berhasil membuat 4 user tersebut, maka kita akan lakukan simulasinya. Untuk simulasi, di sini kita harus buka 4 akun tersebut dalam browser yang berbeda. Jadi ada kita buka untuk Tiffany, kemudian ini ada Pan Warehouse, kita buka lagi untuk CRM Sales, dan juga ada Raya Akuntan. Jadi kita buka di 4 browser yang berbeda. Kita akan mulai simulasi pertama pada Tiffany sebagai CRM sesuai dengan skenario yang telah kita buatkan sebelumnya. Jadi di sini kita akan membuat leads terlebih dahulu. Kita klik di bagian discuss tersebut. Kemudian pilih CRM. Kita tunggu sampai loading di bagian bawah ada. Nah, di sini bagian atas itu ada menu leads. Jadi kita akan melakukan pembuatan leads terlebih dahulu. Kita klik saja di bagian leads tersebut. Oke, di sini sudah ada lead yang sebelumnya. Kita akan membuat lead baru. Mana tadi ada 2 skenario lead yang akan kita buat. Klik new.
Nah, di sini kita akan membuat lead pertama. Lead pertama tadi yaitu adalah Super Brand Day Project. Di sini kita isikan semua data-data sesuai dengan skenario yang telah kita buat tadi. Isikan untuk nama projectnya, kemudian company name-nya, kemudian dari segi address-nya atau alamatnya. Ini Super Brand Day Project itu company name-nya itu adalah tadi PT Maybelline. Oh sorry, ini kita buat PT Maybelline ya. Unit address-nya itu di Jalan Setiabudi sesuai dengan yang telah skenario yang kita buatkan tadi. Lanjutkan pengisian untuk bagian city yaitu Jakarta Selatan. Contact name-nya tadi itu adalah Clara. Emailnya kita buat saja maybelline@office.com. Kemudian lanjutkan dengan pembuatan phone numbernya. Kita buat saja semisalnya. Nah, kemudian internal note-nya itu tadi yang itu adalah tertarik dengan paket bundling skincare. Apabila sudah ditulis semuanya, maka kita perlu lakukan save. Nah, di sini sudah berganti namanya, di bagian list itulah Super Brand Day Project. Kita lanjutkan untuk lead kedua. Lead kedua itu adalah Weeks Health Day Project, di mana di sini itu adalah PT Sehat Jalan Kuningan, kemudian city-nya Jakarta Selatan, kontak name-nya Astrid, emailnya sehat@office.com, kemudian isi nomor teleponnya. Internal notes-nya itu adalah tertarik dengan pekan produk kesehatan. Lanjut dilakukan save untuk lead yang kedua. Nah, di sini sudah berganti menjadi Week Health Day Project. Bagian lognya juga sudah tertulis Tiffany create the leads. Kita kembali lagi ke bagian lead tadi. Di sini sudah tercantum 2 lead yang kita buatkan sesuai dengan skenario di awal, bahwa setelah dilakukan beberapa kali diskusi dan juga beberapa kali follow up bersama dengan customer, maka akan dibuatkanlah sales opportunities-nya untuk setiap customer-nya. Di sini kita akan melakukan untuk create opportunity setiap perusahaannya sesuai dengan skenario yang telah kita buatkan di awal. Kita akan coba untuk yang pertama itulah Super Brand Day Project. Nah, di sini untuk melakukan create opportunity-nya bisa kita klik di bagian atas, itulah convert to opportunity. Kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul untuk create opportunity-nya. Kita klik saja di bagian bawahnya. Nah, kita lihat pada bagian log, di sini sudah terjadinya perubahan menjadi lead dari opportunity. Kita kembali lagi untuk membuat pada project yang kedua, yaitu Week Health Day Project. Dengan cara yang sama, kita lakukan convert to opportunity. Muncul log seperti ini, kita create opportunity. Di sini juga sudah muncul perubahan lead menjadi opportunity. Jadi kita sudah berhasil membuat customer. Kita akan mengecek customernya di bagian sales ke customer. Nah,
Nah, di sini sudah muncul customer kita, yaitu ada PT Maybelline, juga ada PT Sehat. Berarti kita sudah berhasil untuk membuat opportunity dari customer tersebut. Kemudian setelah berhasil membuat customer, kita akan melakukan pengisian dari opportunity tersebut. Kita bisa melakukan klik dari sales, kemudian klik my pipeline. Nah, di sini sudah ada 2 project yang kita akan pilih. Jadi di sini kita harus mengisikan dulu data dari opportunitiesnya sesuai dengan skenario yang ada. Untuk yang pertama Super Brand Day, kita buat expected dari revenue-nya itu adalah 20 juta rupiah. Kemudian untuk probability-nya itu sebesar 80%. Dan expected closing-nya di 1 Desember 2023. Dan probability-nya adalah very high atau bintang 3. Kemudian kita save, ini sudah tersave langsung. Dan di sini di bagian lognya itu tentu sudah tercantum bahwa telah dibuat adalah dari expected revenue 0 menjadi 20 juta. Lanjut ke project yang kedua, yaitu Week Holiday Project. Untuk expected revenue-nya kita buat 10 juta. Lanjut ke probability-nya itu sekitar 75%. Expected closing-nya di 1 November 2023. Dan untuk priority-nya itu kita buatkan dia di bintang 2 ya, atau high. Ini sudah tersave. Dan di bagian lognya juga sudah tercantum expected revenue dari 0 menjadi 10 juta. Dan kita kembali lagi ke pipeline. Nah, sesuai dengan skenario yang telah kita lakukan, di sini akan dilakukan diskusi atau meeting. Nah, di sini di mana yang dimenangkan itu adalah project dari Super Brand Day Project, yaitu PT Maybelline dimenangkan dalam proses customer ini. Kita akan melakukan proses pemenangan dari Super Brand Day itu dengan klik won pada bagian atasnya. Nah, di sini sudah berhasil kita menangkan dari PT Maybelline. Kemudian dikarenakan PT Sehat kalah dalam pemilihan ini, maka kita juga harus melakukan konfirmasi dari sini. Kita klik loss, yaitu di bagian atas untuk PT Sehat. Muncul log seperti ini, kita buatkan reason dari kekalahan tersebut. Ya, sesuai dengan skenario itu adalah dikarenakan stok yang tidak cukup dan juga target pasar yang rendah. Kita ketik saja di sini. Nah, di submit. Nah, di sini sudah muncul log bahwa untuk PT Sehat loss. Kita kembali lagi. Di sini sudah muncul Super Brand Day Project. Berarti di sini adalah yang dipilih. Nah, karena di sini sudah terpilih Super Brand Day Project, maka kita akan lanjutkan kepada proses. Kita akan masuk ke proses quotation, yaitu kita akan masuk ke akun Sharon Sales. Oke, setelah masuk ke Sharon Sales, kita pilih di bagian discuss-nya itu adalah menu sales. Kita tunggu dia loading. Nah, di sini sudah ada menu-menu navigation-nya, ada order, invoice, product, reporting. Kita akan buat quotation terbaru. Lanjut saja di bagian customer, kita buat PT Maybelline. Nah, di sini untuk expiration-nya kita buat di 31 Maret. Payment-nya adalah immediate payment. Kemudian kita add produknya. Di sini produk tadi itu adalah skincare sesuai dengan skenario. Nah, untuk teman-teman tahu, di sini produk kita bisa memilih produk yang ada atau produk yang akan kita tambahkan baru. Saya akan sedikit menjelaskan terkait penambahan produk baru itu dengan cara di bagian inventory.
Nah, ini secara singkat saja di bagian inventory ini ada navigation product. Itu kita bisa klik produk di sini dan ada new. Secara singkat saja untuk teman-teman ketahui cara pembuatan produk yang baru. Nah, di sini ada kolom yang harus diisi. Kita tinggal menuliskan produk namanya, kemudian type-nya apa, dan sales price-nya berapa. Nah, kemudian kita kembali lagi ini untuk mengisi quantity-nya itu ada 40 pieces dengan total 20 juta. Di save. Nah, sudah muncul nomor quotation-nya adalah S00026. Nah, apabila sudah terbuat di sini, maka kita kirimkan dengan email. Muncul email yang sudah sesuai dengan template. Jadi kita sudah mengikuti template-nya, tinggal di send saja. Di sini sudah ada PDF-nya juga. Sudah berhasil dikirimkan. Di sini di bagian log juga muncul bahwa PT Welin telah mengirimkan quotation kepada PT Maybelline. Nah, apabila di sini PT Maybelline sudah confirm, kita bisa klik confirm. Kita klik confirm, maka status akan berubah menjadi sales order. Ya, sales order. Jadi di sini akan dilanjutkan kepada tim warehouse, yaitu pada pen akan mengecek ketersediaan dan juga stok barang yang ada di bagian delivery order. Kita lihat di sini ada quotation S0026, kita klik. Nah, di sini kita bisa mengecek stok yang ada di bagian receiver-nya. Nah, di sini stok on hand-nya ada 50 dan sedangkan kita butuhkan itu adalah 40. Jadi sudah sesuai teman-teman, ada stok yang bisa kita kirimkan ke PT Maybelline. Jadi tidak ada isu. Setelah melakukan pengecekan stok, maka kita lihat di sini tinggal validasi. Kita klik validate. Kita klik apply untuk immediate transfernya ya. Kemudian muncul untuk confirm by SMS atau tidak. Di sini kita pilih saja confirm dengan order by text dari SMS. Oke, di sini sudah tertulis done. Jadi kita sudah mengirimkan, sudah mengecek ketersediaan dan akan dilakukan delivery kepada PT Maybelline. Ini sudah tertulis bahwa order dari S0026 has been shipped. Setelah dilakukan pengiriman, maka pada bagian sales akan melakukan pembuatan invoice kepada PT Maybelline. Di sini kita bisa klik create invoice. Kita kirimkan regular invoice-nya saja. Tunggu sampai proses invoice-nya terbentuk. Nah, di sini sudah ada draft invoice. Ya, sudah ada draft invoice. Nah, selanjutnya ini kita perlu untuk melakukan konfirmasi kepada finance atau accounting. Yaitu di bagian akun Raya Akuntan. Kita akan melakukan konfirmasi dari invoice dengan klik bagian discuss dan invoice. Sudah muncul di sini ada draft untuk invoice Maybelline. Jadi teman-teman klik saja draft tersebut. Sudah sesuai untuk total 20 juta. Kita tunggu. Nah, di sini draftnya sudah masuk kepada finance. Jadi finance akan melakukan konfirmasi dari invoice tersebut hingga muncul nomor invoice ya. Jadi di sini sudah ada muncul nomor invoice, sudah divalidasi oleh tim akuntansi atau finance ya.
dan kita akan melakukan pengiriman invoice kepada PT Maybelline. Send and print. Nah, di sini juga sudah muncul template dari pengiriman invoice kepada PT Maybelline. Kita klik saja send. Di bagian log telah tertulis bahwa invoice sudah dikirimkan kepada PT Maybelline. Kita bisa lihat bentuk dari invoice-nya. Di sini sudah tercantum nama dari PT Maybelline, kemudian nomor invoice-nya, tanggal invoice dan due date, serta produk dan quantity yang akan dilakukan pembayarannya. Di sini sudah tercantum semua secara langsung. Dan dari PT Maybelline bisa melakukan konfirmasi untuk melakukan pembayaran dari invoice tersebut. Dan setelah melakukan pembayaran bisa kita lakukan register payment. Di sini sudah ada paymentnya dilakukan dengan menggunakan bank. Jadi kita langsung saja create payment. Nah, di mana di sini menandakan bahwa PT Maybelline telah melakukan pembayaran terhadap produk yang ada tulisan paid. Kita bisa kembali kepada bagian sales. Kita akan melihat untuk mengecek bahwa hal ini benar-benar sudah dilakukan pembayaran. Bisa kita lakukan dengan melakukan refresh. Nah, di sini di bagian sales juga sudah ada muncul paid, yang berarti bahwa PT Maybelline telah melakukan pembayaran terhadap invoice yang telah kita kirimkan. Di bagian log juga sudah berubah statusnya itu adalah paid atau sudah dilakukan pembayaran. Sekian untuk penjelasan terkait order to cash dengan simulasi yang telah kita buatkan sebelumnya. Sekian untuk semuanya dan terima kasih.